Assalamualaikum. Pelajaran Bapak ya sekarang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, baik Pak. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah sekarang bener ya pelajaran Bapak ya. Kita belajar apa hari ini? Belajar IPS. Nah sebelum belajar, mari kita bersama-sama doa dulu ya. Bersama-sama kita membaca doa supaya kita diberikan kemudahan memahami pelajaran, diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Bapak mau absen dulu ya. Ahmad Rifaul. Hadir Pak. Hadir. Oke berarti hadir semua ya hari ini. Nah sebelum ke pelajaran hari ini, materi kita pada hari ini, Bapak pengen tanya dulu nih sama teman-teman semua, pelajaran yang kemarin sudah kita bahas, apa ada yang ditanyakan nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada, nah kita langsung ke pembelajaran berikutnya. Materi berikutnya yaitu tentang mobilitas sosial. Tentang mobilitas sosial. Nah sebelumnya Bapak pengen tanya, ada yang tahu belum? Apa itu mobilitas sosial? Ada yang tahu? Nah, biar lebih paham, Bapak akan coba tayangkan sebuah video. Nanti tolong anak-anak semuanya, tolong perhatikan videonya, tolong dilihat, dianalisa kira-kira kalian menemukan hal apa yang akan Bapak tayangkan di video tersebut. Kisah mantan tukang becak lulusan SD yang menjadi pengusaha sukses di Swiss. Kisah inspiratif tentang kejujuran yang akhirnya berbuah manis di akhir cerita. Siapa sangka jika sikap jujur ternyata mampu mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Peristiwa itu berawal saat dirinya menemukan sebuah tas berisi uang dolar pada tahun 1992 di sekitar Prawiro Taman, Yogyakarta. Uang dolar yang berada di dalam tersebut bernilai sebesar 42 miliar rupiah. Pada tahun 1992, jumlah demikian sangatlah besar. Tentu, hal ini bakal menjadi godaan bagi siapa saja yang memilikinya, termasuk Pono yang pada saat itu menemukan tas tersebut. Meski merasa mendapatkan rezeki nomplok, ia tak lantas merasa gelap mata. Tak lama, Pono pun membawa pulang tas tersebut dan ditujukannya pada sang ibu. Temuan uang tersebut saya ceritakan ke ibu. Saya bilang kita bisa beli rumah, mobil, dan lain-lain. Ini uang banyak sekali. Mobil carry yang bagus waktu itu harganya 14 juta rupiah. Kata Pono Geneng saat bertutur di kediamannya di Fribourg, Swiss. Yang dikutip dari news.koranbernas.id 8 Februari 2020. Karena disebutkan bisa digunakan untuk membeli mobil, sang ibu menasehatinya jika terjadi apa-apa dengan mobil tersebut. Malah jadi masalah yang menakutkan keluarganya. Kalau nanti nyetir terus terjadi sesuatu malah bablas piye, malah medeni, ujar Giem sang ibu. Akhirnya, Pono pun mengembalikan uang tersebut ke pemiliknya, yang ternyata berasal dari Swiss, bernama Charlie Morandi, dan sang istri yang menginap di Hotel Garuda. Setelah mencari dan bertanya ke sana kemari, usai mengembalikan uang, Pono tak mendapatkan hadiah apapun sebagai balas jasa atas kejujurannya tersebut. Yang ada, malah becaknya hilang karena tak digembok saat diparkir di area hotel. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Pono menerima nasibnya kala itu dengan besar hati. Ya sudah mau apa lagi, pulang jalan kaki. Semua saya ceritakan ke orang tua, ya bagaimana lagi? Kata Pono Geneng yang dikutip dari news.koranbernas.id. Namun tak lama kemudian, pasangan suami istri itu kembali menemui Pono lewat alamat KTP yang difotonya saat ia mengembalikan uang tersebut. Keduanya langsung menuju Yogyakarta usai bepergian dari Bali. Oleh mereka, sosok Pono dinilai spesial karena kejujurannya yang luar biasa tersebut. Tukang beca itu pun dibawa ke Swiss pada tahun 1991 sebagai ungkapan rasa terima kasih mereka.
Selama berada di Swiss, Pono diajari cara bercocok tanam karena Charlie Morandi dan istrinya ternyata seorang petani. 3 tahun berlalu dihabiskan oleh Pono dengan bertani. Ia pun sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh pasangan suami istri asal Swiss tersebut. Sayang, kehangatan tersebut tak lama terjalin lantaran orang tua angkatnya itu meninggal dunia karena penyakit gula. Sebelum meninggal dunia, Charlie Morandi dan sang istri mewasiatkan agar seluruh harta dan kekayaannya diwariskan pada Pono. Di ujung kehidupannya itu, pasangan suami istri itu masih mengingat akan kejujuran Pono di masa lalu. Sebuah sikap yang berhasil meluluhkan hati mereka. Akhirnya, setelah 6 bulan kedua orang tuanya wafat, seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan menjadi milik Pono. Nah, gimana tayangan videonya? Udah paham belum? Belum. Nah, Bapak pengen tanya, tadi yang kalian dapat dari video tadi apa? Yuk, ngacung. Nah, baik. Pertama yaitu kejujuran. Kata kuncinya ya. Tadi kejujuran. Orang jujur itu bisa jadi kaya, betul. Kata kunci yang kedua, apa yo? Tukang becak. Tukang becak jadi pengusaha. Tukang becak jadi pengusaha. Terus ada lagi? Cukup? Nah, tadi yang ada di video itu adalah materi kita pada hari ini, teman-teman. Materi kita yaitu pada hari ini tentang mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Nah, sebelum ke definisi mobilitas sosial, kalian pasti tahu lah apa itu mobil, ya kan? Apa itu mobil? Mobilitas sosial. Mobilitas atau mobile itu diartikan sebagai pergerakan, perpindahan, atau perubahan. Sedangkan sosial, ya, sosial itu diartikan sebagai seseorang atau masyarakat. Maksudnya apa mobilitas sosial? Jadi mobilitas sosial itu perpindahan atau perubahan atau pergerakan status sosial seseorang atau masyarakat. Paham ya? Jadi mobilitas sosial itu perpindahan atau pergerakan status sosial masyarakat. Nah, tadi yang di video tadi Bapak tayangkan, itu kan ada perpindahan status sosial dari seorang tukang beca. Karena kejujurannya maka ia diberi kepercayaan, ya kan? Sehingga dia bisa menjadi sukses, menjadi seorang pengusaha kaya. Ya kan? Itu kan perpindahan atau perubahan. Nah, itu mobilitas sosial anak-anakku. Kalian juga sama. Dulu sekolahnya di mana itu? Dulu kalian SD. Nah, sekarang SMP. Ya kan? Nah, ini dari SD ke SMP itu juga mobilitas sosial. Artinya perpindahan dari dulunya SD menjadi sekarang SMP. Nah, jadi mobilitas sosial itu paham ya, tentang pergerakan atau perpindahan status sosial seorang atau masyarakat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bentuk-bentuknya. Bentuk. Jadi mobilitas sosial itu ada bentuk-bentuknya. Yang pertama, apa yo bentuk-bentuk mobilitas sosial? Bentuk mobilitas sosial itu ada 2. Yang pertama adalah mobilitas vertikal, yang kedua horizontal. Vertikal itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau yang udah belajar matematika pasti tahu nih. Betul. Vertikal itu naik turun ya. Kalau garis seperti ini ya. Kalau horizontal itu ke samping. Ini apa artinya? Bentuk-bentuk mobilitas sosial yang vertikal adalah perpindahan atau pergerakan status sosial seseorang atau masyarakat dari kelas
yang berbeda. Ya kan? Vertikal juga dibagi lagi ada dua. Yang pertama vertikal naik, yang kedua vertikal turun. Nah, vertikal naik itu apa? Vertikal naik itu adalah perpindahan status sosial masyarakatnya itu dari kelas yang paling bawah ke kelas yang lebih tinggi. Contohnya tadi yang ada di video, dari seorang tukang beca bisa jadi pengusaha kaya. Itu kan naik. Berarti itu jenisnya atau bentuknya mobilitas sosial vertikal naik. Kalian juga tadi contohnya dari sekolah SD ke sekolah SMP itu vertikal naik. Paham ya? Nah, vertikal turun. Contohnya apa? Contohnya ada seseorang bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian dia karena melakukan sebuah kesalahan, maka ia dipecat dari perusahaan tersebut. Akhirnya tadinya dia jadi pekerja di perusahaan, sekarang ia dipecat dan tidak jadi apa-apa. Nah, itu yang dimaksud dengan mobilitas vertikal turun. Nah, sekarang kita belajar tentang yang horizontal. Yang vertikal udah paham ya. Vertikal itu perpindahannya dari kelas yang bawah menuju kelas yang tinggi, itu vertikal ke atas atau vertikal naik. Kalau vertikal turun dari kelas yang atas menuju kelas yang bawah, itu vertikal turun. Nah, sekarang kita belajar tentang bentuk-bentuk horizontal. Bentuk-bentuk mobilitas sosial horizontal. Horizontal itu kalau dalam ilmu matematik itu kan ke samping ya. Jadi perpindahan status sosial seseorang atau masyarakat itu dari kelas yang sama atau setara. Maksudnya apa? Gini contohnya. Kalian misal si Oji tadi sekolah SMP-nya itu di Blitar. Sekarang pindah sekolahnya di SMP iku Al-Bahjah 2. Nah, ini kan dari SMP ke SMP. Berarti Oji itu sudah melakukan sebuah mobilitas sosial dari SMP di Blitar ke SMP iku di Al-Bahjah 2 ini. Ya kan? Paham ya? Jadi bedanya di situ. Bentuk-bentuk mobilitas itu ada vertikal, ada horizontal. Ada yang vertikalnya naik, ada vertikal turun. Nah, kita selesai nih belajar tentang pengertian dan juga bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, sebelum Bapak kasih pertanyaan ke kalian, kira-kira ada yang belum dipahami nggak dari materi kita pada hari ini? Yuk, silakan. Ada yang nanya nggak? Ya, silakan. Saya Pak, saya mau tanya, apakah ciri-ciri dari mobilitas sosial? Ya, tadi apa pertanyaannya? Oh, ciri-ciri ya. Bagus sekali. Pertanyaannya itu tadi ciri-ciri mobilitas sosial vertikal dan horizontal ya. Nah, sekarang ciri-ciri. Pertama, kalau mobilitas sosial vertikal ya. Vertikal, ciri-ciri yang pertama yaitu masuknya, tulis ya. Masuknya individu dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang tinggi. Masuknya individu dari kedudukan rendah ke yang lebih tinggi. Paham ya? Yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah adanya pembentukan kelompok baru. Ini ciri yang vertikal, naik ataupun turun. Nah, sekarang ciri-ciri dari yang horizontal. Ciri yang pertama dari yang horizontal itu tidak
tidak ada perubahan kelas atau kedudukan seseorang. Maksudnya adalah ini kalau yang horizontal itu tidak ada perubahan. Dari posisi A ke posisi B itu tidak ada perubahan. Kalau yang vertikal itu ada perubahan. Dari A ke B-nya lebih naik ataupun dari B ke A itu turun. Paham ya sampai sini ya? Ada lagi pertanyaan lagi? Kalau faktor pendorong dan penghambat dari mobilitas sosial itu apa? Oh, faktor pendorong dan penghambat itu nanti materi besok gitu. Faktor pendorong dan penghambat itu materi yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Gimana, udah paham semua belum? Ada yang nanya lagi nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada sekarang Bapak tanya ya. Sekarang Bapak tanya nih sebelum ke tugas, Bapak kasih cerita, tolong kalian identifikasi cerita yang akan Bapak sampaikan itu termasuk ke mobilitas sosial yang mana. Nah, pada tahun 98 itu terjadi peristiwa yang sangat menghebohkan di negara Indonesia ini. Kenapa? Karena terjadi sebuah krisis moneter sehingga terjadi sebuah chaos di Jakarta, aksi demonstrasi besar-besaran. Akhirnya pada saat itu Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, itu termasuk mobilitas sosial apa, ayo? Betul, mobilitas sosial vertikal turun. Nah, sekarang udah paham semuanya ya? Ada yang tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, Bapak kasih tugas buat kalian. Coba cari contoh-contoh dari masing-masing mobilitas sosial yang ada di sini atau yang kita pelajari hari ini. Mobilitas sosial vertikal, naik dan turun, dan mobilitas sosial yang horizontal. Ya. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran kita pada hari ini karena waktunya sudah habis. Nanti kalian kerjakan tugasnya buat pertemuan yang akan datang. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf, mohon doa selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.